Jadi teman-teman di sini untuk pertemuan minggu ke-1 pada sesi magang itu ada tentang materi pengantar pasar modal ya. Nanti ini pembahasannya tadi ada tata tertib magang, terus yang kedua itu pengenalan pasar modal, yang ketiga saham, yang keempat itu reksadana, yang kelima obligasi, yang keenam derivatif, dan yang ketujuh exchange trade fund. Nah, untuk pengenalan pasar modal itu sendiri dimulai dari apa sih pasar modal itu? Jadi pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik itu surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana ataupun instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Jadi di sini pasar modal itu kayak sama halnya kayak pasar tradisional, di mana itu ada pedagang, ada pembeli, dan ada proses transaksi jual belinya. Nah, cuman ya di pasar modal ini produk yang diperjualbelikannya itu ya berupa saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya. Terus di sini juga ada fungsi pasar modal. Yang pertama ini fungsinya yaitu sebagai sumber pendanaan perusahaan dari masyarakat, pemodal atau investor. Terus kan dana yang diperoleh dari pasar modal ini kan dapat digunakan untuk perusahaan itu dapat melakukan kayak ekspansi atau pengembangan usahanya, baik itu penambahan modal kerja dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan gitu. Seperti ya instrumen keuangan itu ya saham gitu, yang obligasi, reksadana dan sebagainya. Nah, ini ada produk-produk pasar modal itu, jadi ada 5. Yang pertama ini ada saham, lalu ada reksadana, ada obligasi, ada derivatif, dan ada exchange trade fund. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai produk pasar modal. Apa sih saham itu? Gitu. Jadi saham itu merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas gitu. Jadi saham itu ya sebagai bukti bagian. Iya, gimana? Ini slide-nya belum keganti ya? Belum ganti. Iya. Masih di awal, Poh? Ya, masih awal. Ya, masih magang. Masih magang. Bentar. Ini udah kelihatan belum? Itu udah. Berarti gini aja ya. Lagi. Oke, jadi mungkin aku ulang ya. Nah, di sini itu ada ya pasar modal sih. Apa sih pasar modal gitu? Ya seperti yang tadi aku jelasin gitu.
Jadi pasar modal itu ya pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik itu surat utang atau obligasi, ekuitas saham, reksadana, dan instrumen lainnya gitu. Nah, di sini juga ada fungsi pasar modal. Yang pertama ini ada sebagai sumber pendanaan perusahaan dari masyarakat pemodal atau investor. Lalu yang kedua itu sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Ini aku mau konfirmasi dulu, udah pindah slide belum? Udah Mel, udah pindah itu. Nah, di sini ada produk-produk pasar modal. Yang pertama itu ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada derivatif, dan ada exchange trade fund. Lalu ini yang pertama itu kita bahas mengenai produk pasar modal itu, yaitu berupa saham. Saham itu merupakan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi saham itu ya surat berharga yang menunjukkan bukti bagian dari kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi kita tuh membeli saham perusahaan. Nah, berarti kita tuh menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut gitu. Walaupun ya kepemilikan kita itu masih kecil gitu. Terus ini ada keuntungan dan ada resiko. Di sini keuntungan saham itu berupa yang pertama ada dividen. Dividen itu berupa pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan itu tuh keuntungan yang berasal dari perusahaan itu gitu. Yang kedua itu ada capital gain. Capital gain ini merupakan selisih harga saham dengan harga jual. Jadi misalkan nih aku misalkan beli saham BBRI gitu dengan harga per lembar sahamnya itu 3.000 gitu. Kemudian misalkan aku menjual saham itu di harga 3.500 per lembar. Nah, nanti itu berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebanyak 500 untuk setiap lembar sahamnya gitu. Terus selain ada keuntungan juga pasti ada resiko. Nah, resiko yang pertama ini ada capital loss. Capital loss itu kebalikan dari capital gain yang berupa kondisi di mana kayak kita tuh menjual saham itu lebih rendah daripada harga waktu kita beli saham itu. Lalu ini yang kedua itu ada resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas itu kayak misalkan perusahaan yang kita miliki itu dinyatakan bangkrut gitu. Nah, maka kan perusahaan itu akan kayak istilahnya dibubarkan lah ya. Nah, itu tuh kayak klaim dari pemegang saham itu akan mendapatkan prioritas paling terakhir gitu. Karena kan kalau perusahaan bangkrut itu ya yang diutamai perusahaannya itu menjual aset-asetnya dan hasil dari penjualan aset-aset perusahaan itu akan dibayarkan untuk membayar kewajibannya terlebih dahulu, baru nanti sisanya itu dibagikan kepada pemegang saham gitu. Nah, di sini ada jenis-jenis saham. Yang pertama ini ada saham biasa atau common stock. Nah, saham biasa ini ya saham yang pada umumnya diperdagangkan di pasar modal gitu. Yang kita pasti udah mulai membeli gitu ya, saham-saham kayak misalnya BBRI, BBCA, dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada saham referen. Saham referen ini saham yang mana nilai pembagian labanya itu kayak tergolong tetap. Nah, pada saat perusahaan itu kayak menderita kerugian, maka kayak
pemegang saham referen ini akan diberikan prioritas utama gitu dalam pembagian hasil penjualan aset-aset perusahaannya. Nah, yang ketiga ini ada saham atas unjuk. Nah, saham atas unjuk ini merupakan jenis saham yang tidak tertulis nama pemiliknya. Nah, kenapa sih tidak tertulis nama pemiliknya? Ya, karena saham atas unjuk ini ya tujuannya agar istilahnya itu agar mudah dipindah tangankan ke investor lain gitu. Terus mudah juga diperjualbelikan kembali. Lalu yang keempat ini ada saham atas nama. Nah, saham atas nama ini merupakan saham yang terdapat nama pemegang sahamnya yang memang tertulis jelas di sebuah kertas gitu. Jika ingin melakukan pengambil alihan juga harus melewati prosedur-prosedur tertentu gitu. Nah, yang kelima ini saham blue chip. Saham blue chip ini bisa dibilang saham-saham yang emang bereputasi tinggi atau ya emang bagus, benar-benar bagus gitu, dan memiliki pendapatan yang emang stabil gitu. Lalu yang keenam ini ada income stock. Nah, income stock ini jenis saham yang dapat membayar dividen dengan nilai yang tinggi dari rata-rata dan dibayarkannya itu setiap tahunnya gitu. Nah, ini ada aksi korporat perusahaan. Aksi korporat perusahaan itu adalah tindakan yang emang dilakukan perusahaan yang udah go public gitu. Nah, di antaranya itu ada yang pertama ada initial public offering atau IPO. Nah, IPO itu proses penawaran perdana saham perusahaan itu kepada masyarakat secara umum di Bursa Efek gitu. Lalu yang kedua itu ada rapat umum pemegang saham. Jadi rapat umum pemegang saham kalau kita misalkan membeli saham itu ya berarti kita punya hak untuk ikut serta hadir di rapat umum pemegang saham gitu. Lalu yang ketiga ini ada stock split. Stock split ini stock itu artinya kan saham. Jadi saham yang harganya itu dibagi gitu. Kayak misalnya contoh kemarin itu kan yang stock split itu BBCA ya. BBCA itu stock split 1:5. Kan misalkan contohnya nih, aku misalkan punya satu lot saham BBCA gitu di harga 30.000 per lembar sahamnya, berarti totalnya itu sekitar 3 jutaan kan. Nah, nantinya itu ketika sudah di stock split aku akan mempunyai saham sebanyak 5 lot saham BBCA gitu dengan harga 6.000 per lembarnya, sekitar segituan lah ya. Jadi kan intinya itu sama aja kan. Jadi sekarang misalkan aku punya lebih banyak lot di harga yang lebih murah setelah stock split gitu. Lalu di sini ada stock reference. Stock reference ini stock reference ini jadi bentar. Jadi stock reference ini jadi kayak penggabungan nilai nominal saham yang terbentuk karena harga baru gitu yang kayak sesuai dengan kondisi penilainya gitu.
Terus yang ke yang selanjutnya itu ada right issue. Nah, right issue ini biasanya perusahaan ini yang menerbitkan right issue ini berarti perusahaan itu menerbitkan saham baru gitu. Kenapa sih perusahaan bisa menerbitkan saham baru gitu? Karena tujuannya itu perusahaan ya istilahnya ingin mencari dana segar gitu untuk tambahan modal untuk pengembangan usahanya gitu. Dan kayak misalkan kan kalau perusahaan itu setelah right issue gitu kayak persentase kepemilikan sahamnya itu menjadi kecil kan dibandingkan sebelum right issue. Nah, itu tuh nantinya akan berdampak kepada pembagian dividennya itu akan lebih kecil gitu. Nah, supaya untuk tidak terjadinya delusi itu dari presentasi kepemilikan kita itu jadi lebih kecil gara-gara ada right issue itu, maka si pemegang saham yang lama itu bisa kayak menebus kembali saham baru yang emang diterbitkan perusahaan itu, supaya ya nilainya itu tidak delusi gitu atau ya persentase kepemilikannya itu tidak kecil, jadi tetap sama gitu. Lalu habis itu ada buyback. Nah, buyback ini merupakan tindakan pembelian saham kembali yang telah beredar di publik. Jadi, buyback ini kebalikan dari right issue. Kan right issue itu menerbitkan saham baru ya, sedangkan buyback ini perusahaan itu membeli kembali saham yang udah beredar gitu. Terus ada selanjutnya itu ada tender offer. Tender offer ini merupakan penawaran pembelian saham suatu perusahaan kayak melalui media massa gitu. Tujuannya ya untuk memperoleh efek yang jumlahnya itu kayak lebih besar gitu. Terus yang selanjutnya itu ada spin off. Nah, spin off ini berupa kayak pemisahan perseroan yang mengakibatkan seluruh atau sebagian aktivanya itu dan pasifanya itu beralih pada satu atau lebih perusahaan lain gitu yang menerima peralihan tersebut. Lalu ini ada dividen. Dividen itu keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Lalu di sini ada saham bonus. Nah, saham bonus ini salah satu bentuk kayak pembagian saham kepada pemegang saham, tapi secara kayak cuma-cuma gitu. Kalau nggak salah ya, ini saham SIDO itu berusaha kayak membagikan saham bonus ini pada sekitar Oktober 2021. Nah, rencana si saham SIDO ini membagikan saham bonusnya itu kepada setiap pemegang yang memegang sahamnya itu 131 lembar saham SIDO yang nantinya itu akan mendapat 1 lembar saham bonus. Oke, jadi selanjutnya di sini ada produk pasar modal yang kedua ini ada reksadana. Nah, reksadana ini merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya itu diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi gitu. Terus nih ada 3 hal yang dapat kita petik lah ya dari definisi reksadana di atas. Yang pertama itu adanya dana dari masyarakat. Yang kedua itu diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek.
Dan yang ketiga itu dikelola oleh manajer investasi. Terus reksadana itu ada manfaat atau keuntungannya, yaitu yang pertama itu dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek. Terus yang kedua itu mempermudah melakukan investasi di pasar modal. Terus yang ketiga itu efisiensi waktu gitu. Karena kan efisiensi waktu karena ya reksadana itu kan dikelolanya oleh manajer investasi gitu. Jadi kita mempercayakan penuh lah ya kepada manajer investasi. Jadi nggak seperti saham gitu kan. Kalau saham itu kita yang kelola, kayak kita yang analisis juga gitu. Terus selain ada keuntungan dan manfaat juga ada resiko. Yang pertama ini resikonya itu berkurangnya nilai unit penyertaan. Jadi resiko berkurangnya unit penyertaan ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek itu berupa saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut gitu. Terus yang kedua ini ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini menyangkut kayak kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit penyertaannya itu kayak melakukan penjualan kembali gitu atas unit-unit yang dipegangnya. Terus jadi si manajer investasi itu kesulitan dalam menyediakan uang tunai gitu. Lalu yang ketiga itu prestasi resiko. Prestasi resiko itu resiko terburuk yang didapat dari investasi reksadana, di mana kayak resiko ini tuh dapat timbul ketika misalkan perusahaan itu kayak mengasurasikan kekayaan reksadananya itu, tapi kayak tidak segera mengganti rugi gitu, sehingga sehingga ya pembayarannya itu kayak lebih rendah gitu. Lalu next ini ada jenis-jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana ini ada 4. Yang pertama ini ada reksadana saham. Nah, yang kedua ini ada reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga ini reksadana pasar uang. Dan yang ketiga ini yang keempat reksadana campuran. Terus yang pertama ini kan ada reksadana saham ya. Reksadana saham ini kayak reksadana yang emang melakukan investasi kayak kurang lebihnya itu sekitar 80%-an dari aktivanya dalam bentuk kayak ekuitas gitu. Terus kalau reksadana pendapatan tetap ini reksadana yang emang dalam bentuknya itu bisa bersifat efeknya itu bentuknya kayak utang gitu. Terus resikonya juga kayak lebih relatif lebih besar. Terus yang ketiga ini reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini kayak reksadana bentuk efeknya juga kayak bentuk utang, tapi utangnya itu kayak yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun gitu, atau sampai dengan 1 tahun. Terus
Yang keempat ini ada reksadana campuran ini reksadana yang emang gabungan gitu, baik itu efeknya berupa ekuitas ataupun berupa utang. Terus yang ketiga ini ada produk pasar modal berupa obligasi. Jadi obligasi itu merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pembeli obligasi tersebut gitu. Nah, di sini juga ada karakteristik obligasi. Yang pertama ini ada nilai nominal. Nilai nominal ini nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi tersebut gitu. Terus yang kedua ini ada kupon. Kupon ini berupa kayak nilai bunga yang diterima pemegang obligasi itu yang kayak secara berkala kupon itu akan dibayarkan. Lalu yang ketiga ini jatuh tempo. Nah, jatuh tempo ini merupakan tanggal di mana pemegang obligasi itu akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Terus yang keempat ini penerbit atau emiten. Penerbit atau emiten ini ya orang yang menerbitkan obligasi tersebut gitu. Terus di sini juga ada kemungkinan harga pasar dari obligasi itu yang pertama ini ada par atau nilai pari. Nilai pari ini harga obligasi sama dengan nilai nominalnya gitu. Kayak misalkan obligasi itu misalkan nilai nominalnya itu 50 juta lalu dijual dengan harga ya 100% gitu. Maka nilai obligasi itu ya 100% dikali 50 juta jadi ya tetap gitu 50 juta sama, tetap sama gitu. Yang kedua ini at premium atau dengan premi. Jadi dengan premi ini harga obligasi itu lebih besar dari nilai nominalnya. Misalkan obligasi itu nilai nominalnya 50 juta ya. Lalu dijual sebesar 102%. Misalkan maka nilai obligasinya itu 102% ya dikali dengan nilai nominalnya 50 juta. Jadi 51 juta gitu. Yang ketiga itu dengan diskon. Nah, dengan diskon ini harga obligasi itu lebih kecil dari nilai nominalnya. Jadi kebalikan dari dengan premi. Kan kalau premi itu lebih besar daripada nilai nominalnya, kalau yang dengan diskon itu harga obligasinya itu lebih kecil dari nilai nominalnya. Gitu. Kayak contohnya itu misalkan obligasinya itu tetap harga nominalnya 50 juta ya. Nah, terus dijualnya itu sebesar 98% misal. Maka nilai dari obligasi itu 98% ya dikali dengan nilai nominalnya 50 juta, jadi harga obligasi itu 49 juta. Jadi harganya lebih rendah dari nilai nominalnya. Nah, terus di sini ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama itu jenis obligasi berdasarkan nominalnya. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu obligasi konvensional atau nilai nominal per lotnya itu besar. Jadi
obligasi ini itu memiliki jumlah nominalnya itu yang sangat besar, kisaran itu sekitar 1 miliar rupiah per lotnya. Kalau yang poin kedua ini ada obligasi retail yang nominal per lotnya itu relatif lebih kecil gitu. Misalkan sekitar 1 juta rupiahan. Terus di sini ada jenis obligasi berdasarkan penerbitnya itu ada 3. Yang pertama ini ada obligasi pemerintah. Nah, obligasi pemerintah ini ya obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya di Indonesia itu obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu setiap 1 tahun sekali ya obligasi negara retail atau ORI gitu. Terus yang kedua ini ada obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik itu perusahaannya swasta maupun perusahaan milik negara. Terus yang ketiga ini ada obligasi daerah. Obligasi daerah itu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah gitu. Tujuannya ya untuk membantu membangun daerah itu. Lalu di sini ada jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunganya. Ada 4. Yang pertama itu ada zero coupon bond. Zero coupon bond ini jenis obligasi tanpa bunga dan tidak memberikan kupon secara berkala gitu. Sedangkan yang poin kedua itu ada kupon bond. Nah, kupon bond itu obligasi yang emang mampu memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada pemegang obligasinya gitu. Jadi kupon bond itu kebalikan dari zero kupon bond. Lalu yang ketiga ini ada fixed coupon bond atau kuponnya tetap. Jadi obligasi ini obligasi yang emang dia tuh menawarkan tingkat suku bunga atau kuponnya itu tetap hingga dibayarkan hingga jatuh tempo gitu. Terus yang keempat ini ada floating coupon bond atau kupon mengembang. Jenis obligasi ini merupakan obligasi yang dia itu kuponnya itu berubah-ubah gitu. Nilainya berdasarkan kayak ada berdasarkan indeks pasar saham yang indeks pasar uang yang berlaku gitu. Lalu ini ada jenis obligasi berdasarkan kuponnya. Ada yang pertama ini ada fixed rate atau strength bond yang dimana besar kuponnya itu tetap sampai obligasi itu jatuh tempo. Yang kedua itu floating rate. Floating rate itu besar kuponnya itu bervariasi gitu, kayak berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasar. Terus yang ketiga itu zero coupon bond itu ya kupon yang tidak mempunyai tidak punya bunga kupon gitu. Dan biasanya sih obligasi ini itu diterbitkan dengan diskon atau pada saat jatuh tempo itu dibayar penuh. Di sini ada perbedaan saham dan obligasi.
dari sisi kepemilikannya dulu, bahwa saham itu ya berupa bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, sedangkan obligasi itu bukti pengakuan utang. Nah, dilihat dari jangka waktunya itu, saham itu kayak ya tidak tidak terbatas atau tidak memiliki jangka waktu gitu ya, sejalan aja gitu. Kalau sedangkan obligasi itu kayak terbatas, ada jangka waktunya, ada uh, jatuh temponya gitu. Terus berdasarkan pendapatan tetapnya itu, saham itu ada dividen. Dividen ini dibagikannya itu tidak tentu ya, karena masing-masing perusahaan itu berbeda-beda gitu membagikan dividen itu. Nah, dividen juga kan dibagikan ya dari hasil keuntungan perusahaan gitu. Sedangkan yang obligasi ini berupa tingkat bunga dengan periode yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi untung ruginya perusahaan itu ya bunga, dan pokoknya itu tetap harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang obligasi tersebut. Lalu di sini dari sisi pajak perpajakannya itu dividen, kalau saham itu dividen dari saham itu sudah setelah dikenai pajak gitu. Sedangkan kalau obligasi itu ya obligasi itu berupa bunga, bunganya itu kan terlebih udah dikeluarkan dahulu gitu sebagai pembiayaan, jadi belum diperhitungkan pajaknya. Lalu dari sisi harganya itu, saham itu harganya ya berubah-ubah atau berfluktuasi gitu. Ya sangat sensitif dengan kayak adanya pengaruh dari kondisi ekonomi gitu. Sedangkan obligasi itu harga obligasi ya stabil gitu. Jadi mungkin sensitifnya itu lebih ke arah tingkat suku bunga dan inflasi. Dari sisi hak suaranya itu, kalau saham itu mempunyai hak suara kepada perusahaan. Jadi kita tuh walaupun hanya memiliki satu lot saham, tapi ya kita tetap punya suara gitu, dan kita tetap bisa ikut hadir di rapat umum pemegang saham, walaupun ya suara kita tuh pasti sangat-sangat kecil gitu. Sedangkan obligasi ini tidak mempunyai hak suara pada perusahaan. Dari segi likuiditasnya itu, kalau saham itu bila terjadi likuiditas, maka klaim pemegang saham itu bersifat kayak inferior gitu. Sedangkan yang obligasi itu, pemegang obligasi itu mempunyai hak klaim terlebih dahulu terhadap aktiva perusahaan. Lalu di sini produk pasar modal yang keempat ini ada derivatif. Nah, derivatif ini merupakan efek turunan dari efek utama, baik itu bersifat penyertaan maupun bentuknya itu kayak utang gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis produk turunan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ini ada kontrak opsi saham atau KOS, bisa berupa juga opsi. Yang kedua itu kontrak berjangka indeks efek, meliputi kayak LQ45 Future, mini LQ45 Future, lalu LQ45 Future Periodik, lalu mini LQ45 Periodik,
Dan yang terakhir Java Bookstore. Lalu di sini ada produk pasar modal yang kelima berupa Exchange Trade Fund. Mungkin teman-teman masih asing ya sama produk pasar modal yang ini, soalnya ini tuh emang jarang didengar gitu. Yang baru-baru dengar tenar produk pasar modal ETF ini ya baru-baru ini gitu, baru beberapa bulan belakangan ini. Jadi Exchange Trade Fund ini atau ETF ya disebutnya itu, jadi secara sederhananya itu diartikan reksadana yang diperdagangkan di bursa. Jadi istilahnya itu reksadana tapi rasa saham gitu. Jadi ya karena bentuknya itu emang berupa reksadana, tapi ya bisa diperjualbelikan di bursa. Jadi ETF ini di sini ada pengertiannya, merupakan kontrak investasi kolektif, yaitu yang unit penyertanya itu dicatat dan diperdagangkan di bursa seperti saham gitu. Sebagaimana hal reksadana konvensional, dalam hal ini ETF juga ada manajer investasinya gitu, dan ada bank kustodiannya juga. Nah, salah satu jenis ETF yang dikembangkan di pasar modal Indonesia ini berupa reksadana indeks. Reksadana indeks ini dijadikan underline atau indeks LQ45 gitu. Jadi ada sih beberapa keuntungan Exchange Trade Fund ini. Jadi keuntungannya itu efisien, transparansi, dan fleksibel. Kenapa sih efisien gitu? Karena kan ETF ini kan bisa diperdagangkan, bisa dilakukan di dua pasar, pasar primer atau pasar sekunder gitu. Nah, pasar primer ini kayak kita tuh jual beli kayak reksadana gitu, sedangkan kalau di pasar sekunder ini sama halnya kita tuh jual beli saham gitu. Dan selain itu dari sisi portofolionya juga, jadi kita itu, jadi kan kita kalau beli saham itu mesti diversifikasi sendiri dulu dong. Nah, sedangkan kalau ETF itu kayak sudah diversifikasi. Paling tidak kalau kita tuh beli ETF udah di dalam ETF yang kita beli itu udah terdapat 20 saham yang emang bagus-bagus gitu. Nah, selain itu juga ETF itu kayak transparansi gitu. Transparansinya itu jadi ETF ini kan setiap harinya itu dipublikasikan seluruh isi portofolionya. Jadi setiap jam perdagangan selesai itu langsung dipublikasikan. Dan juga fleksibel. Fleksibelnya itu ya sama seperti jual beli saham ya. Kayak bisa dilakukan di mana aja dan kapanpun. Lalu ini ada perbedaan, ini reksadana dengan ETF. Nah, perbedaannya itu kita dapat lihat dari sisi perdagangannya. Kalau ini stock mutual fund ini yang reksadana ya. Jadi dilihat dari perdagangannya itu, kalau reksadana itu melalui manajer investasi ya kayak agen
penjual reksadana-nya. Sedangkan kalau ETF ini ada dealer partisipan di pasar primer, sedangkan di pasar sekunder ini berupa broker-broker ya, sama kayak saham ya. Nah, di sini yang menariknya itu di pasar primer. Di pasar primer ini ada ETF ini ada di dealer partisipan. Dealer partisipan itu apa sih? Jadi dealer partisipan itu pihak atau sekuritas yang bertugas melakukan jual beli ya di pasar primer. Jadi ketika investor itu mau jual belinya itu bakal diserap oleh dealer partisipan gitu sebagai penyedia likuiditas ETF di pasar primer. Lalu dilihat dari segi minimum pembeliannya itu, reksadana itu minimum pembeliannya 1 unit penyertaan. Sedangkan ETF ini, ETF kan tadi bisa di pasar primer, bisa di pasar sekunder. Kalau di pasar primer ini, minimal pembeliannya itu 1.000 lot atau sama dengan 100.000 unit penyertaan. Sedangkan kalau di pasar sekunder ini minimum pembeliannya itu ya 1 lot sama dengan 100 unit penyertaan, sama kayak halnya saham ya. Terus dari sisi biaya transaksinya itu, kalau reksadana itu biaya pembelian dan penjualan kembalinya itu umumnya 1-3%. Nah, kalau ETF ini ya sesuai dengan komisi atau brokernya. Terus dilihat dari resiko transaksinya itu, kalau reksadana resikonya terdapat di manajer investasi dari pengelolaan portofolio yang seperti yang tadi dijelaskan di bagian reksadana ya. Sedangkan kalau ETF ini resiko transaksinya itu dapat dikontrol menjadi kayak lebih rendah karena transaksi jual beli ETF ini dilakukan sama halnya kayak saham gitu, sama dapat dilakukan di jam bursa berlangsung. Kalau dari sisi nilai aktiva bersih per unit penyertaan atau NAB UP ini, kalau reksadana ini perhitungan NAB UP-nya itu dilakukan 1 kali setelah penutupan jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan yang ETF ini perhitungan indikasi NAB UP-nya itu dilakukan setiap saat setelah jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Kalau dari segi harganya itu, reksadana itu dapat dilihat di akhir hari. Kalau ETF itu real time ya, jadi sama ya sebenarnya sama halnya kayak saham. Terus dari segi underlying-nya itu, reksadana itu berupa saham underline-nya. Kalau ETF itu underline-nya itu indik acuan gitu. Kalau dari segi statement-nya itu reksadana itu T+7 hari setelah transaksi dilakukan. Terus kalau ETF itu T+2 ya, saham juga T+2 ya. Jadi 2 hari setelah transaksi dilakukan. Terus dari segi dealer partisipannya itu, kalau yang reksadana itu enggak ada dealer partisipannya, kalau ETF itu ada dealer partisipannya gitu. Mungkin segitu aja edukasi dari aku.